Ma yahrumu ala man, ya kita mulai ini materi baru. Ma yahrumu ala man batola wudu'uhu. Ma apa yang yahrumu haram, haram ya, haram dilarang. Ala man batola wudu'uhu, man ala atas man orang batola batal wudu, orang yang batal wudunya. Apa saja yang dilarang bagi orang yang batal wudunya, artinya atau tidak punya wudu maksudnya ya. Nggak batal tapi emang dari tadi emang nggak punya wudu gitu ya. Nggak punya wudu. Ya. Yang pertama, ya, in takodo, ya apabila batal wudu wudu kamu haram dilarang, nggak boleh. Alaika atasmu salah satu asya'a. Ya, ini haruma yahrumu ya Bu ya, ini wazannya apa jadi haruma yahrumu itu. Wazannya fa'ula yaf'ulu ya. Ini sambil mengingat wazan ini ya, kita pelajaran menguatkan sorob, pelajaran sorob juga. Haruma yahrumu fa'ala yaf'ulu. Ya, idza intaqada, apabila batal wudumu haruma, haram atau tidak boleh, dilarang, alaika atasmu salah satu asya'a, salah satu itu 3, asya'a perkara atau sesuatu. Ya tulis saja perkara. Ya, baik. Yang pertama apa? 3 perkara yang dilarang bagi orang yang telah batal wudunya atau emang dari tadi emang nggak punya wudu ya, nggak punya wudu. Yang pertama sholat, ya jelas lah sholat nggak boleh. Tapi bagi orang yang tidak punya wudu, begitu sholat terus kentut, ya dia tidak batal sholatnya. Loh kok bisa? Ya karena dia tidak punya wudu. Jadi sholatnya juga dari awal kan tidak sah. Jadi jangankan sholatnya, wudunya juga nggak punya. Seperti kabayan ya, ketika sholat tiba-tiba kentut. Kabayan kamu kentut, sholat batal. Sholat kamu. Enggak batal. Saya nggak punya wudu. Bukan hanya sholatnya yang batal ya, emang dia dari tadi nggak punya wudu. Ya, ngapain sholat? Kabayan. Yang nomor 2, masul mushafi wa hamluhu. Masu apa masu? Menyentuh. Menyentuh mushaf. Mushaf. Mushaf ya, mushaf Quran. Ini ada pendapat kalau mushaf yang ada terjemah ya masih boleh ya, tapi kalau yang mushaf masih asli ya tidak ada tulisan-tulisan lain selain tulisan dalam bahasa Arab ya mushafnya, yang itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau yang sudah tercampur dengan tulisan-tulisan lain, tafsir, keterangan tafsirnya, terjemahnya, nah itu masih ada yang masih membolehkan ya pendapat ulama. Termasuk bagaimana kalau kita membawa HP yang ada Qurannya, Quran digital, atau sedang membaca Quran digital yang di HP yang nggak punya wudu, ya pendapat ulama juga ada yang membolehkan, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Yaitu diibaratkan kita sedang melihat atau menyentuh akuarium ya, akuarium. Jadi di dalamnya ada ikan dan air. Kita tidak menyentuh air dan ikannya. Ya, Quran digital juga begitu. Kita sedang menyentuh layar HP itu seperti akuarium itu, tidak langsung menyentuh pada Quran. Ini masih dibolehkan ya orang yang tidak punya wudhu atau batal wudhu untuk membawa, menyentuh Quran digital yang di dalam HP. Wahamluhu dan membawanya. Wahamluhu membawa mushaf, mushaf tadi yang masih asli tadi ya, yang bukan terjemah. Jadi supaya aman bagaimana ya? Kalau supaya aman, bawa saja Quran terjemah.
ya itu nggak pakai wudu juga nggak apa-apa, lebih aman ya. Quran yang ada terjemah, ada udah tersambut dengan tulisan keterangan-keterangan lainnya. Baik, yang ketiga, at-tawafu bil Ka'bati. At-tawafu tawaf di Ka'bah. Tawaf itu harus punya wudu, memang dipersyaratkan ya Bu, harus punya wudu. Nah, bagi orang yang masuk Masjidil Haram biasanya memang tawaf dulu, bukan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita di sini kan kalau masuk masuk masjid, nah disunahkan tahiyatul masjid kan ya. Tapi kalau kita masuk Masjidil Haram, disunahkan tawaf. Kok begitu? Iya, pengganti sunnah tahiyatul masjid itu tawaf. Jadi ketika di posisi di Masjidil Haram, mana yang lebih utama, tahiyatul masjid atau tawaf? Yang lebih utama adalah tawaf. Kalau sudah tawaf, perlu nggak tahiyatul masjid? Tawaf itu sudah sebagai pengganti tahiyatul masjid. Ya, jadi memang harus punya wudu ya. Ini kedudukannya seperti itu. Kedudukannya. Untuk yang lain seperti sa'i itu tidak diperlukan wudu. Jadi kalau ibu sa'i dari Safa ke Marwah, di tengah-tengah yang ada lampu hijau itu misalnya kentut buang air. Waduh batal nih. Nah, enggak apa-apa maksudnya. Memang wudunya batal, tapi sa'inya enggak batal karena tidak disyaratkan untuk wudu. Terus saja. Bahkan untuk sa'i juga enggak wudu dulu juga enggak apa-apa ya, sa'i. Jadi seperti lempar jumroh juga sama. Lempar jumroh tidak disyaratkan wudu. Kemudian wukuf. Wukuf itu tidak disyaratkan wudu juga. Ya, tapi juga sayang ya kita wukuf tapi dalam keadaan tidak punya wudu sayang. Sayang maksudnya. Ya wudu dulu, wudu dulu. Kemudian bermalam di Musdalifah, di Mina itu juga. Ya pokoknya bermalam aja di situ kan. Ya ininya, ibadahnya itu di situ. Bukan apa yang dibaca ketika wukuf, bukan dibaca ketika bermalam di Musdalifah atau di Mina, karena ibadah haji ini kan ibadah yang paling gampang, paling gampang. Tidak ada bacaan-bacaan yang harus dihafal. Tawaf, ya tawaf itu rukunnya kan pokoknya keliling aja, keliling Ka'bah sudah selesai terpenuhi rukun. Nggak harus baca ini, itu, yang harus dihafal ini, itu tidak. Kita berdoa dengan bahasa kita sendiri sepanjang tawaf juga nggak apa-apa, sah, nggak berdoa juga nggak apa-apa. Tapi kan sayang ya, kalau tawaf muter-muter saja tidak sambil berdoa sayang. Doa aja yang banyak, doa untuk anak, doa untuk suami supaya sehat selamat dalam pekerjaannya ya, misalnya begitu. Anak-anak supaya baik dalam belajarnya, tekun, jadi anak yang soleh, yang bakti sama orang tuanya, itu doa-doa dalam bahasa kita sendiri aja. Bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Sumatera ya. Karena lebih lebih kadang lebih lebih ini ya, ketika kita berdoa dalam bahasa kita sendiri, kita meminta sesuatu yang khusus ya, maksudnya khusus. Kalau doa-doa umum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya sebaiknya kita pakai bahasa yang diajarkan Rasulullah kalau apa. Tapi kalau tidak hafal kan tidak apa-apa dengan bahasa kita sendiri. Tapi jangan lantas ngomong ya kayak kita nggak perlu doa dengan bahasa Arab. Oh itu kelewatan kalau ngomong seperti itu. Kenapa Rasulullah mencontohkan dan doa-doa yang diucapkan Rasulullah itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Allah yang mengajari gitu ya. Allah yang mengajari. Kalau mampu ya lebih baik dengan bahasa yang ditulis di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya seperti yang Rasul ajarkan. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian menyerang. Doa itu nggak perlu dengan bahasa Arab. Oh, jangan begitu. Karena Allah dan Rasulnya yang mengajari. Ya, baik. Sampai di sini adakah yang perlu diulang, Bu? Adakah yang masih ini mengganjal? Dari 3 hal yang diharamkan, yang tidak dibolehkan bagi orang yang tidak punya wudhu atau batal wudhu. Ya, yang pertama sholat tidak boleh.
Yang kedua, masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya. Yang ketiga, at-tawafu bil Ka'bah. Bil Ka'bati, bil Ka'bati, tawaf di Ka'bah. Ya. Baik, adakah? Clear? Nggak ada ya Bu ya, gampang ini ya. Ya, kita lanjut kalau tidak ada. Hikmatul wudu'i, hikmah wudu. Ya, hikmah itu apa? Ya, rahasia-rahasia yang ada di balik wudu ya. Terus pengertian salah satu hikmah itu. Jadi hikmah itu apa? Kita sering bicara hikmah, tapi ketika ditanya apa ya hikmah itu ya? Anak kita yang masih SD itu ya nanya, kalau ada PR pekerjaan dari sekolah. Ma, hikmah itu apa? Kita yang sering bicara hikmah, hikmah ini, hikmah itu, tapi ketika ditanya apa ya kita kurang bisa menjelaskan ke anak. Salah satu pengertian hikmah itu adalah rahasia di balik pekerjaan wudhu. Tapi ada juga pengertian hikmah itu adalah kemampuan memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Ya, bukan memilih yang baik dari yang jelek, bukan. Karena pilihannya ini semuanya baik-baik-baik. Nah, hikmah itu kemampuan memilih yang terbaik dari yang baik-baik-baik-baik tadi itu ya. Kalau memilih di antara yang jelek dan baik kan gampang ya, karena perbedaannya menyolok. Tapi ini baik semua ini, A, B, C, D ini. Ya, seperti ibu-ibu ini ya. Ibu Oda, Bu Nani, Bu Ira, Bu Aam ya, ketika punya anak gadis, sudah waktunya menikah, dilamar oleh 10 pemuda. Ini nggak tanggung-tanggungnya 10 pemuda bareng melamarnya ini. 10 pemuda ini hebat semua ya, ganteng semua, kaya semua, cerdas semua, soleh semua, hafal Quran semua, pendidikannya S3 semua. Wah, kurang apa ini ya? Sempurna semua. Bingung kan? Betul tidak Bu Am kalau dilamar begitu ya, istrinya? Semuanya ganteng, 10 orang ini pemuda ini, ganteng, soleh, pendidikannya tinggi, S3 semua, kaya semua. Wah, sudah sempurna. Bingung ya? Ya, hikmah itu kemampuan memilih dari yang baik-baiknya itu disebut ada hikmah. Ya, baik. Kulu man yatawadda'u, kulu setiap man, orang yatawadda'u yang berwudu, yaksilu itu membasuh ya, membasuh. Ya, yaksilu membasuh. Famahu, famun mulut, wa anfahu, an, anfahu hidung, wa uzunahi dan dua telinga. Wawaz hahu dan wajahnya. Wa yadaihi dan dua tangannya. Wa rizlaihi dan dua kaki. Fayuzilu maka menghilangkan. Fayuzilu ya. Fayuzilu maka menghilangkan an hadhil a'dha'i an dari hadihi ini al a'dha'i anggota badan ya anggota wudhu maksudnya yang dibasuh tadi al aqdaro kotoran wal atribata dan debu ya. Jadi setidaknya ketika kita membasuh itu kotoran dan debu itu hilang. Tapi masih nempel nih keringatnya ya. Kalau keringat memang ada yang bandel ya Bu ya. Apalagi kalau habis makan gulai ya. Keringatnya minyak semua itu. Makan gulai yang banyak kolesterol itu ya. Itu rada bandel harus pakai sabun. Tapi setidaknya kalau wudhu, ya, kotoran yang terlihat oleh mata dan debu itu hilang. Nanti basuh dengan air. Wa ghairuha dan yang lainnya. Semisal debu dan kotoran-kotoran tadi. Wa bidzalika dan dengan demikian itu, dalika itu arti sebenarnya itu. Tapi di sini diartikan dan demikian itu dengan demikian itu yusbihu menjadi nadzipan bersih.
An-nadzafatu minal iman, ya, ingat ya, kita hafal itu kata-kata itu dari kecil. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu dari iman. Jadi kalau orang beriman itu memang cenderung dia senang kepada kebersihan. Itu, tapi jangan dibalik ya, kalau orang yang bersih pasti iman, oh jangan dibalik. Karena kalau orang yang bersih itu karena memang profesinya menuntut untuk itu, tapi bukan didasarkan oleh iman bersihnya, tapi karena profesinya. Tapi kalau orang iman memang cenderung senang bersih. Saya ini iman, tapi kok nggak senang bersih? Wah, berarti harus dievaluasi diri ya, karena ini tuntutan. Kalau orang iman pasti cenderung senang pada kebersihan, senang. Tapi bukan sebaliknya ya Bu ya, tidak dibalik ya, karena ada orang yang bersih bawaannya itu. Tapi kebersihannya itu bukan didasarkan oleh iman, karena dia akan menemui klien yang nilai proyeknya itu miliaran gitu ya, dia harus mempersiapkan diri. Tapi dasarnya bukan karena iman, tapi karena pekerjaan. Nah, coba kalau didasarkan karena iman, wah itu double ya. Didasarkan karena iman, ya iman dapat nilai sunnah, kemudian dari sisi pekerjaan, ya kliennya juga senang kan kalau yang datang itu bersih, rapi. Tapi kalau hanya didasarkan pada profesi, bersihnya, bukan pada iman, ya nggak dapat nilai sunnah ya. Tidak dapat. Ya, baik kita lanjut. Wa mata dan kapan? Al insanu atau ketika ya, mata ini bisa kapan atau ketika. Mata, kapan atau ketika. Karena insanu manusia nazifan. Nazifan ini bersih, karena ini bisa diartikan menjadi atau berada dalam keadaan. Karena menjadi atau berada dalam keadaan gitu ya. Al insanu manusia, nazifan bersih, kasuro ini banyak. Nasyatuhu itu eh, nasyat itu apa? Kegiatannya, kegiatan atau eh, aktivitasnya ya. Nasyat itu rajin, tapi bisa diartikan di sini banyak aktivitasnya. Aktivitasnya. Ya. Fazawala, maka dia mengerjakan a'malahu, pekerjaannya bihimatin dengan serius maksudnya, dengan tekun. Ya, dengan tekun atau serius. Iya, iya. Kalau orang dalam keadaan bersih, ruang kerjanya bersih itu orang cenderung lebih serius ya, lebih tekun dalam bekerja. Tapi kalau tempat kerjanya kurang nyaman, kotor, bau, wah itu mengganggu ya. Ini sudah otomatis begitu. Jadi eh, ketika orang dalam keadaan bersih, ruang kerjanya juga bersih, orang cenderung akan lebih tekun bekerjanya. Tapi dalam posisi sebaliknya, ya posisi pekerjaannya terganggu. Ya. Suma kemudian innahu sesungguhnya dia ini hanya punya kembali kemana ini punya ini pada hu di sini ya punya kembali kepada bersih tadi nadofah natifan summa sungguhnya summa kemudian innahu sungguhnya dia apa nazifan bersih ia terudu eh, menolak ia terudu itu menolak an nafsihi dari dirinya. Maaf. Innahu, hu ini kembali ke wudhu ya, maaf. Innahu, summa kemudian innahu, sungguhnya wudhu itu, ya terudu, menolak atau menghalangi, an nafsihi dari dirinya,
Bisa babi dengan sebab, ini sudah jadi bahasa Indonesia ini, dengan sebab nadzafatihi, bersihnya, kebersihannya, bersihnya, ya bersihnya itu ya. Ad-dubaba, dubaba itu apa? Lalat, ya lalat nih, lalat. Jadi kalau keadaan bersih kan lalat kurang suka ya Bu ya. Jadi lalat itu kalau tempatnya bersih itu kurang suka datang. Tapi kalau di situ ada bangkai, ada macam-macam ya bekas, sisa-sisa masakan seperti usus, jeroan yang, kecil-kecil, itu suka itu lalat datang. Lalat, kecoa, itu datang. Tapi dalam keadaan bersih, kan lalat nggak datang. Ya ketika badan kita dalam keadaan bersih kan juga gitu ya, bersih, wangi gitu, lalat, nyamuk itu biasanya nggak datang juga. Tapi kalau dikerubungin nyamuk, tanda mungkin belum mandi. Iya, di kepala kok banyak nyamuk, nguing nguing nguing, ya bisa jadi karena belum mandi atau lupa keramas, sudah mandi tapi lupa keramas gitu ya. Ya begitu. Aladi artinya yang apa maksudnya? Yang lalat tadi, yahmilu membawa, membawa jarosim, jarosima itu bakteri, bakteri. Ya, bakteri. Kasirotan, jarosima kasirotan, kasir itu banyak. Nih, kasirotan artinya banyak. Jarosima kasirotan, bakteri yang banyak. Minal amroti, dari penyakit. Amrot itu penyakit. Maksudnya bakteri yang menyebabkan penyakit ya Bu ya. Karena tidak semua bakteri itu menyebabkan penyakit. Ada bakteri yang menguntungkan dan memang harus ada di dalam tubuh kita yang harus dipertahankan itu ada ya. Nih Bu Dokter nih lebih paham ya masalah itu ya. Bakteri. Ya seperti minuman Yakult itu kan banyak bakteri ya. Tapi katanya bakteri yang bermanfaat ya. Itu di dalam minuman itu konon banyak bakterinya. Tapi kata penjualnya, tapi ini bakteri yang bermanfaat Pak. Ya gitu ya. Katanya ya, maaf ini bukan iklan ya. Saya sendiri kurang suka dengan Yakult ya. Kurang suka. Mohon maaf ya. Kurang suka, bukan karena rasanya atau apanya, kurang suka ininya ya, karena biasa minum air putih ya, gitu aja ya. Tapi kalau kadang ya beli juga untuk anak-anak, kadang-kadang. Mohon maaf ya ini penjual Yakult, mohon tidak tersinggung. Baik, berikutnya, Payak Manu, maka ya Manu aman. Ya, aman, Pak Manu maka aman, ala atas hati kesehatannya. Wasalamati, dan selamat, keselamatannya, keselamatan jismihi, badannya. Pak Manu maka menjadikan aman, ala sehatihi, atas kesehatannya, wasalamati jismi, dan keselamatan badannya. Ya, ini dari wudhu ya Bu ya, dari wudhu. Ya, pernah dapat cerita dulu Sunan Kalijogo itu, ya para wali songo dulu mengajari orang yang masih penduduk pedalaman dulu yang belum kenal Islam, yang ada di seberang sungai ya, ada di seberang sungai, itu buat kenduri, tapi kendurinya agar dia berusaha nyeberangi sungai gitu ya. Jadi sebelum kenduri dia harus basah dulu kakinya, badannya gitu. Diundang kenduri, tapi kendurinya tidak dibawa ke kampung dia, tapi di seberang kampung dia. Gitu. Tujuannya apa? Agar kaki badannya itu basah dulu. Ya kalau orang orang mohon maaf orang dulu, orang pedalaman dulu kan memang begitu ya, kurang suka air ya, kurang suka air, kurang suka bebersih ya. Seperti Ustadz yang Irian itu ya, orang Irian itu orang pedalaman, mereka
belum kenal sabun, belum kenal apa, mereka yang berdakwah di pedalaman, Irian di sana ya, pedalaman. Kalau yang di kotanya ya sudah maju ya, tapi yang di pedalamannya kan masyarakatnya belum kenal sabun, belum kenal bagaimana tata cara bersuci, ya itu tantangan bagi dai-dai yang berdakwah di sana. Ya, ketika dikenalkan sabun itu mereka, "Apa ini sabun?" Ya gitu ya, ceritanya banyak untuk mandi, untuk bersuci, untuk berwudu, biar bersih. Baik, sampai sini adakah yang perlu diulang, Bu? Tidak ada? Ini tidak ada atau ini senyap ini nyimak tidak ini? Jangan-jangan Nyimak saya bicara, cukup, Ustadz. jangan-jangan saya bicara sendiri ya, ini nggak ada kehidupan di sini. Ya, Bu Nani ada nyimak nggak ini senyap gini, Bu Aam? Nyimak, Ustadz. Aman. Ya, ada Ya. Pajawala ketinggalan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, hikmah wuduk saya ketinggalan Ustaz. Saya sempat catat dari semua Ustaz. Atas dia tak sempat. oh gitu. Ustaz cakap apa? Ustaz cakap Rumi je lah. Ya. Baik, saya ulang sebentar. Hikmah wudhu. Kok bergema gini suaranya? Gemah. Hikmah wudhu. Kullu man yatawaddo. Mungkin mic-ku ini dimatikan dulu, Ustaz. Banyak, Bu. Biar nggak ada backsound.